Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Wulandanu Kusumo, tim Siap Kerja Paskar ID, dan di video kali ini akan membahas tentang pentingnya jenjang karir di dunia kerja. Career path atau jenjang karir adalah hal yang sering membuat bimbang. Tidak hanya fresh graduate, orang yang sudah berpengalaman beberapa tahun dalam karir pun sering merasa galau akibat hal ini. Jika kamu sedang menghadapi permasalahan yang sama, yuk simak penjelasan berikut ini. Tak hanya ada penjelasan lebih mendalam tentang apa itu jenjang karir, ada pula tips memilih dan menempuhnya dengan tepat agar tidak menyesal di kemudian hari. Jenjang karir sering didefinisikan sebagai rangkaian pengalaman kerja yang membantumu berkembang dan mendekati tujuan akhirmu. Misalnya tujuan akhir karirmu adalah menjadi seorang CTO atau Chief Technology Officer. Nah, untuk bisa mencapai posisi tersebut, pengalaman karir apa saja yang diperlukan? Itu adalah karir path yang perlu ditempuh. Idealnya, perjalanan dalam karirmu terus meningkat dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih tinggi. Karir path sebaiknya dimulai sedini mungkin. Mulai dari jurusan yang diambil saat masuk kuliah, sehingga setelah lulus, kita bisa langsung berfokus melamar pekerjaan dan memilih profesi yang sesuai dengan aspirasi kita. Seiring berkembangnya pengetahuan dan pengalaman, kesempatan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi akan meningkat. Akan tetapi karena kenyataannya tidak semulus itu teman-teman. Tak jarang orang yang berpindah kantor tetapi memiliki posisi yang sama atau mungkin bahkan lebih rendah dari yang sebelumnya. Ada juga orang yang justru memperluas cakupan kemampuannya dan memegang tanggung jawab yang semakin banyak seiring karirnya berkembang. Mengetahui karir path atau jenjang karir yang bisa kamu tempuh sejak awal adalah hal yang penting. Dengan mengidentifikasi tangga karir yang bisa dipijak dari tahun ke tahun, kamu bisa memahami kesempatan yang tersedia, serta skill atau pengalaman apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. Seseorang yang merencanakan alur karirnya cenderung lebih sukses dibanding yang tidak memiliki target sama sekali loh teman-teman. Namun jangan salah, jenjang karir tidak semata-mata berupa jabatan yang lebih tinggi ya. Dalam jenjang karir, penting juga untuk memastikan kita berkembang dari segi skill dan pengalaman. Dengan begitu, kamu bisa meraih kesempatan untuk jabatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tanpa memahami karir path sesuai dengan kualifikasimu, mencapai kesuksesan bisa menjadi lebih sulit loh. Selain itu, dengan memahami jenjang karir, kepuasan dalam bekerja juga bisa meningkat. Jika kamu tahu bahwa saat ini kamu telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan akhirmu, motivasi akan datang dengan lebih mudah. Dalam menentukan karir path, hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah tujuan, rencana ke depan yang kamu miliki, serta kepribadian. Ada beberapa hal penting yang bisa kamu catat untuk menentukan jenjang karir yang sesuai. Kita simak yuk. Hal yang pertama perlu diketahui adalah apa yang sebenarnya ingin kamu dapatkan dari perjalananmu menempuh karir. Tanyakanlah juga pada diri sendiri tentang nilai-nilai penting yang ingin dicapai atau dijaga selama berkarir. Selain itu, ketahuilah dengan baik apakah ada skill khusus yang ingin dimiliki selama mengasah diri saat bekerja. Semua ini idealnya disesuaikan ya teman-teman dengan bidang yang dipelajari selama kuliah agar jalur yang perlu ditempuh dalam karir lebih mudah ditentukan. Nah, dalam merencanakan jenjang karir, penting untuk menyusun rencana 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Apa saja nih yang ingin teman-teman capai dalam 5 tahun dan 10 tahun tersebut? Catat ya dengan jelas dan pikirkan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk meraihnya. Misalnya, untuk menjadi manajer dalam 5 tahun, kamu perlu training, sekolah S2 ataupun S3, dan lain-lain. Dengan begitu, tidak ada waktu yang terbuang dan skillmu terus meningkat sebagai profesional yang mumpuni. Menentukan karir ke depannya bisa dilakukan dengan mengevaluasi pencapaianmu sejauh ini. Jika ada suatu tanggung jawab atau posisi yang membuatmu lebih puas dalam bekerja, mungkin itulah jalan yang tepat untukmu. Yang perlu dilakukan adalah memperdalam skill untuk menjadi profesional yang andal dalam bidang tersebut. Oleh dari itu, jangan lupakan juga untuk selalu mengevaluasi skill set yang selama ini sudah dimiliki. Kebutuhan gaji umumnya tergantung dengan gaya hidupmu. Ini pun bisa loh menjadi tujuan dalam karir. Misalnya, jika ingin gaji 20 juta rupiah dalam sebulan, kira-kira posisi apa yang harus dicapai dalam jenjang karirmu? Hal ini tentunya perlu direncanakan dari awal mulai berkarir. Jangan lupa ya, ini juga berhubungan loh dengan rencana 5 tahun dan 10 tahun ke depan yang tak boleh dilupakan dalam menentukan karir path. Berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah mengapa karir path ini penting.
dan apa manfaatnya untuk kita sebagai karyawan. Untuk bisa mengembangkan karirnya, seorang karyawan harus mampu mengenal passion atau minat dan bakat yang dia miliki. Dengan memahami passion, produktivitas, kreativitas, dan inovasi seorang karyawan akan lebih berkembang karena ia mengerjakan apa yang disukai. Passion sendiri adalah aspek penting dari dalam diri yang harus digali untuk pengembangan karir. Jika bakat, minat, dan semangat belum ditemukan, maka akan mempengaruhi kinerja menjadi kurang baik. Sedangkan bagi perusahaan, akan lebih mudah tentunya untuk memetakan karyawan dan mengidentifikasi potensi untuk bisa dikembangkan. Motivasi bekerja yang berasal dari dalam diri menjadi kekuatan untuk bekerja pun menjadi lebih maksimal. Program pengembangan karir akan membuat karyawan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik karena mereka diberi kepercayaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Motivasi diri akan tumbuh dengan baik ketika kita sebagai karyawan diberi kesempatan untuk berkembang. Karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan prestasi, hasil kerja yang lebih maksimal, loyalitas yang tinggi, dan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Pengembangan karir akan membuat karyawan memiliki kesempatan bertemu dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Karyawan bisa memanfaatkannya untuk membangun relasi melalui interaksi dan sharing pengalaman sekaligus mempelajari proses kesuksesan karir seseorang. Relasi bisa menjadi faktor yang menentukan kesuksesan karir karyawan. Karyawan akan lebih mudah menemukan klien, menjalin kerjasama, melakukan lobby dan negosiasi, dan mendapatkan tawaran karir yang lebih menjanjikan. Program pengembangan sendiri merupakan bentuk jaminan peningkatan kesejahteraan dari perusahaan bagi karyawan. Pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran yang diterima karyawan menjadi modal untuk berprestasi dan meraih jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Dan hal tersebut tentu juga berpengaruh pada meningkatnya gaji karyawan. Meningkatnya kesejahteraan karyawan juga mempengaruhi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan perusahaan. Gimana teman-teman? Sudah memiliki bayangan lebih baik tentang jenjang karir yang paling cocok untuk kamu? Kalau baru akan mulai merancang, jangan lupa merancang tujuan akhir ya, rencana jangka pendek maupun juga rencana jangka panjangnya. Oke teman-teman, selamat merencanakan dan meniti jenjang karir. Semoga aspirasi karir teman-teman tercapai dengan sukses dan sampai jumpa di video berikutnya.